Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwati SPD AUD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas penugasan mandiri LK4, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada kasus 4 berikut ini, di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru perpustakaan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik pada Rara lagi. Pertanyaan kasus, bagaimana seharusnya Tari menyikap situasi tersebut? Menurut saya, Tari sebaiknya berbicara baik-baik dengan Rara terlebih dahulu. Ia bisa menjelaskan bahwa dompet itu milik Nina dan mengajak Rara mengembalikannya secara sukarela. Dengan cara ini, Tari tetap menjaga kejujuran tanpa langsung merusak persahabatan. Namun, jika Rara menolak dan tetap menyimpan dompet tersebut, Tari harus melaporkan kejadian itu pada Bu Sri, karena mengembalikan barang milik orang lain adalah hal yang benar untuk dilakukan. Keputusan ini mungkin tidak mudah, tetapi lebih baik demi keadilan dan menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari. Analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya, nilai yang bertentangan adalah kejujuran dan keadilan, mengembalikan barang milik orang lain, berhadapan dengan loyalitas dan persahabatan, keinginan menjaga hubungan baik dengan Rara. Langkah kedua, siapa saja terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya, pihak yang terlibat adalah Tari, Rara, Nina sebagai pemilik dompet, dan Bu Sri sebagai guru perpustakaan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Tari melihat langsung Rara mengambil dompet dan memasukkan ke tas. Dompet tersebut milik Nina. Rara adalah sahabat dekat Tari, dan pelanggaran ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Langkah 4, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Jawabannya, yang pertama, legal. Mengambil barang orang lain tanpa izin adalah salah. Yang kedua, regulasi, melanggar aturan kejujuran di sekolah. Yang ketiga, intuisi, hati nurani mengatakan dompet harus dikembalikan. Yang keempat,
publikasi. Jika tindakan ini diketahui publik, tentu dianggap tidak etis. Yang kelima, panutan. Tokoh teladan pasti memilih kejujuran. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang mana bisa dilakukan? Jawaban, paradigma yang muncul adalah kejujuran, lawannya loyalitas, dan kepentingan individu, lawannya kepentingan kelompok. Menjaga nama baik sahabat bertentangan dengan kewajiban menjaga keadilan bagi Nina. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Jawaban, prinsip yang paling tepat adalah berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan apa yang paling benar dan baik bagi semua pihak dalam jangka panjang. Langkah ke-7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijaksana yang bisa dilakukan? Jawaban, Tari bisa berbicara dulu secara pribadi dengan Rara. Memberi kesempatan Rara mengembalikan dompet tanpa membuat masalah menjadi besar. Jika Rara menolak, barulah Tari melapor ke Bu Sri. Langkah 8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawaban, Tari sebaiknya menegur Rara secara baik-baik, menjelaskan bahwa tindakan tersebut merugikan Nina dan melanggar nilai kejujuran Tari. Memberi kesempatan Rara untuk mengembalikan dompet sendiri. Jika tetap menolak, Tari harus melapor kepada Bu Sri demi keadilan. Langkah 9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut etis tidak selalu mudah, tetapi harus tetap berpikir pada nilai kebenaran. Dengan memakai 9 langkah ini, saya bisa lebih tenang, sistematis, dan adil dalam mengambil keputusan sebagai calon pemimpin sekolah. Demikian pembahasan dari saya. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.